Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada cacing dan serangga serta teknologi yang berkaitan dengan sistem ekskresi pada manusia. Oke, kita akan bahas sistem ekskresi pada belalang ya. Belalang itu termasuk insekta ya. Nah, insekta mempunyai alat ekskresi yang disebut pembuluh Malpighi. Organ ini berbentuk seperti kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan melekat pada dinding usus. Zat-zat sisa metabolisme diserap dari cairan jaringan oleh pembuluh Malpighi bagian ujung distal. Nah, ini prosesnya ya. Proses ekskresi pada belalang dimulai ketika hemolimpa melewati pembuluh Malpighi. Jadi hemolimpa ini kalau di manusia fungsinya sama aja, ini kayak darah ya. Nah, saat itu pula terjadi proses pemindahan urea, sampah nitrogen, ion kalium, klorida, dan air dari hemolimpa ke pembuluh Malpighi. Air dan zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti ion kalium, klorida, dan air diserap kembali di rektum untuk diedarkan ke seluruh tubuh oleh hemolimpa. Jadi rektum itu ujung dari usus besar ya, tempat penyimpanan zat sisa sudah dibutuhkan oleh tubuh. Nah, zat yang mengandung sampah nitrogen akan diendapkan sebagai kristal asam urat yang nantinya akan dikeluarkan bersama feses melalui anus. Nah, ini gambarnya ya, gambar dari alat ekskresi dari belalang. Nah, bisa kalian lihat sendiri di gambarnya, di bagian perutnya itu ada kayak tanduk, itu bentuknya, itu merupakan alat ekskresinya, yaitu adalah pembuluh Malpighi-nya. Nah, tadi saya mau limpa nih berisi cairan-cairan tadi ya. Ion nitrogen, air, kalium nanti akan masuk melalui pembuluh Malpighi, kemudian nanti zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh nanti akan diserap di rektum ya. Nah, untuk zat-zat zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya nanti akan dikeluarkan melalui anus bersama feses. Oke ya, selanjutnya kita lanjut ke sistem ekskresi pada cacing tanah. Cacing tanah memiliki organ ekskresi berupa metanefridium atau nefridium, juga sama aja ya, berbentuk tabung yang terdapat di setiap segmen tubuhnya. Ujung yang terdapat dalam segmen terbuka dan berbentuk corong bersilia disebut nephrostomy ya, bukan nephrosom, salah itu. Ujung lain yang bermuara keluar tubuh disebut nephridiophore. Ini prosesnya ya. Proses ekskresi cacing tanah diawali dengan diserapnya cairan tubuh seperti ion Na, Cl, K, N, dan air ke nephrostomy oleh gerakan silia dan otot. Selanjutnya, saat cairan mengalir melalui tubulus nefrik, terjadilah proses penyerapan air, ion Na, dan Cl dan K. Zat yang tidak dibutuhkan seperti sampah nitrogen dan air akan ditampung di kantong kemih sebelum diekskresikan melalui nephridiophore-nya. Pada pada kenyataannya proses ekskresi sebenarnya sama aja ya. Zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh nanti akan diserap kembali, zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh nanti akan dikeluarkan. Kayak gitu, cuman alatnya saja yang berbeda ya pada masing-masing hewan. Nah, ini gambarnya ya, metanefridia itu alat ekskresi pada cacingnya. Ini gambar per segmennya ya ini ya. Terus itu ada nephrostoma, tadi nanti cairan-cairannya itu akan diserap di nephrostoma, selanjutnya nanti akan masuk ke metanefridium. Nah, jadi zat-zat yang masih dibutuhkan nanti akan diserap kembali, setelah itu zat-zat yang tidak dibutuhkan nanti akan dikeluarkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas teknologi yang berkaitan dengan sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama adalah hemodialisis ya. Hemodialisis ini disebut juga dengan cuci darah. Mungkin kalian pernah dengar ya istilah cuci darah, bukan darahnya yang pakai deterjen ya, enggak ya. Jadi proses cuci darah ini bertujuan untuk membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan yang terjadi di luar tubuh. Nah, hemodialisis ini menggunakan alat yang berfungsi sebagai ginjal buatan. Jadi orang yang menggunakan hemodialisis ini biasanya orang yang ginjalnya sudah
ada gangguan pada ginjalnya ya, atau bisa juga ada yang gagal ginjal misalkan, jadi fungsi ginjal tidak bekerja dengan baik, makanya dia harus menggunakan alat ini. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa proses pembentukan urin itu ada beberapa tahapan kan, ada tahapan penyaringan, filtrasi, ada reabsorpsi, penyerapan, kemudian ada augmentasi, pengumpulan. Nah, karena si ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa menyaring dengan baik, makanya dilakukanlah si hemodialisis ini. Tujuannya apa ya? Untuk membersihkan darah dan zat-zat sisa metabolisme ya. Jadi si zat-zat yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan akan disaring terlebih dahulu. Nanti di hemodialisis ini ya, nanti disaring dulu si darahnya. Nah, selain nanti disaring si darahnya, nanti ditambahkan juga heparin ya. Heparin itu antikoagulan atau anti pembekuan darah. Jadi selama nanti proses cuci darah ini ya, akan ditambahkan heparin agar si darahnya itu selama mengalirnya itu tidak beku gitu ya. Mengerti sampai sini ya? Selanjutnya ada transplantasi ginjal. Nah, transplantasi ginjal ini adalah terapi untuk penggantian ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Transplantasi ginjal merupakan terapi pilihan untuk sebagian besar pasien yang menderita gagal ginjal. Nah, ini juga sama ya untuk penderita gagal ginjal. Nah, transplantasi ginjal ini bisa menggunakan ginjal yang masih hidup ya. Harus menggunakan ginjal yang masih hidup. Misalkan seseorang misalkan yang ginjalnya dua-duanya sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah, kalau tidak berfungsi dengan baik dua-duanya, makanya harus otomatis menggunakan cangkok. Kalau pengen hidup ya, harus melakukan pencangkokan ginjal dari ginjal yang masih hidup gitu. Sebenarnya manusia masih bisa hidup dengan satu ginjal gitu ya. Makanya donornya bisa berasal dari orang yang masih hidup, bisa ya. Misalkan dia cuman yang satu ginjalnya udah rusak nih, dua-duanya sudah tidak berfungsi dengan baik, makanya harus minimal dia punya satu ginjal lah ya, bisa didonorkan dari orang yang masih hidup, bisa ya gitu, atau orang yang sudah meninggal pun bisa, asalkan si donornya ini cocok di tubuhnya ya, artinya tidak terjadi penolakan gitu, yang penting cocok. Oke ya, sampai sini ngerti ya. Oke, selanjutnya kita ke cangkok kulit atau skin grafting ya. Nah, skin grafting tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien yang membutuhkannya ya. Biasanya yang melakukan cangkok kulit ini bertujuan untuk penanganan luka bakar yang parah dengan area luka bakar yang luas ya. Misalkan kalian pernah lihat ya di TV, ada orang yang kebakaran terus mukanya sampai rusak ya. Nah, itu bisa digunakan cangkok kulit. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil bagian tubuhnya, misalkan bagian pahanya itu masih baik-baik saja, tidak rusak. Nah, itu bisa digunakan untuk cangkokan kulit untuk daerah-daerah yang terkena luka bakar gitu, atau bisa juga menggunakan kulit orang lain gitu ya. Nah, si donornya bisa diambil dari paha, dari pantat, dari punggung, atau di perut ya. Di bagian-bagian yang masih bersih bisa digunakan, yang masih bagus bisa digunakan untuk melakukan cangkok kulit. Kayak gitu ya. Mungkin sampai situ saja pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.